Perkenalkan, nama aku Anissa Fitriani dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Gedung, kelas KG 1D. Di sini aku akan membuat sebuah video untuk penugasan bahasa Indonesia. Jadi film ini itu karya dari Ernest Prakasa yang diangkat dari sebuah novel dengan judul A Journey to Self-Achievement karya Meira Anastasia yang gak lain itu istri Ernest sendiri. Dirilis pada tahun 2019 yang diproduksi oleh Star Fashion. Kayak film ini tuh gak bakalan membuat penontonnya kecewa, apalagi kayak merasa dirugikan waktunya buat nonton film ini. Jadi sejak kecil Rara itu memiliki tubuh yang gemuk serta memiliki warna kulit yang agak kecoklatan seperti ayahnya. Selain gemuk dan kecoklatan, dia juga hobi makan, serta saat ia sedih ia akan memakan coklat sebanyak yang ia mau. Karena hal itu, ibunya khawatir akan kesehatan dirinya dan sering memperingati Rara untuk kayak dijaga pola makannya agar enggak obesitas atau kegemukan. Rara juga memiliki seorang adik perempuan bernama Lulu yang diperankan oleh Yasmin Nepar, yang bisa dikatakan mereka berdua itu seperti bukan adik kakak karena sifat fisiknya mereka itu berbeda sekali. Jadi si Rara ini gemuk dan memiliki kulit yang kecoklatan, sedangkan adiknya Lulu memiliki wajah yang cantik, putih, serta tinggi dan langsing. Suatu saat ayah Rara ini mengalami sebuah kecelakaan sehingga nyawanya tidak tertolong lagi. Karena hal tersebut, Rara menjadi kehilangan sesosok orang yang tidak pernah berkomentar soal makanan dia, dan akhirnya dia dan Lulu tumbuh besar di bawah asuhan ibunya. Dan benar saja, saat mereka tumbuh dewasa, si Rara ini berbadan gemuk, sedangkan si adiknya Lulu berbadan langsing, putih, cantik, dan ia bekerja sebagai influencer, sedangkan Rara bekerja di perusahaan kosmetik di bidang staff marketing. Memang sudah menjadi hal umum di telinga Rara ya, kalau dia itu sering mendapat perlakuan yang gak adil, atau enggak sering kita sebut body shaming. Nah, di tempat kerja pun dia kayak gitu. Jadi dia sering mendapat bahan gunjangan dari teman-temannya, sering nggak diomongin dia gendut lah, dia inilah, makannya banyak lah, kayak gitu. Tapi di sisi lain, si Rara ini punya seorang kekasih yang tampan, sederhana gitu. Terus dia juga punya pekerjaannya itu fotografer. Mereka berdua itu, si Rara dan kekasihnya ini, Dika, yang diperankan oleh Reza Rahardian, itu sering meluangkan waktu bersama di tempat kayak sekolah pengabdian gitu. Kayak mereka itu mengajar anak-anak yang gak bisa mendapat fasilitas pendidikan yang lebih layak. Tapi untuk adiknya Rara, Lulu ini mempunyai seorang kekasih yang selalu menuntut dia untuk menjadi sempurna. Jadi kayak seumpama ya, ini si Lulu ini terlalu banyak makan, terus pipinya menjadi kayak lebih bengkak dari biasanya, pasti dikomentarin. Terus kayak dia kan konten kreator atau influencer ya, jadi pakaian dia, apapun yang dia pakai itu kan bakalan kayak dilihat orang lain, netizen gitu kan. Nah, suatu saat itu si Lulu pakai baju yang sama kayak sebelumnya, dan itu mendapat kayak komentar yang agak cukup menusuk lah dari pacarnya Lulu ini. Pacarnya Lulu ini itu namanya George, yang diperankan oleh Boy William. Tapi yang namanya public figure kan nggak lepas dari netizen ya. Walaupun dia kayak
cantik, sering dipuji sama teman-teman mamahnya gitu, tapi dia tetap kayak mendapat cemoohan dari netizen, dan itu tuh menurut dia sangat mengganggu banget gitu loh. Di kemudian hari, manajer marketing di perusahaan Rara ini mengundurkan diri tanpa sebab. Oleh karena itu, CEO perusahaan Rara ini akhirnya mencari 2 kandidat sebagai pengganti manajer marketing tersebut. Kandidat pertama yaitu Rara, dan yang kedua ini adalah teman kerja Rara, tapi ia sering body shaming Rara, yaitu Marsha, yang diperankan oleh Clara Bernadette. Akhirnya kedua kandidat ini, Rara dan Marsha ini, unjuk kemampuan kepada CEO-nya. Saat penilaian terhadap Rara, Pak Kelvin ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa otak saja nggak cukup, penampilan juga perlu. Jadi mendengar kayak perkataan bosnya itu, si Rara kayak agak jadi otak aja tuh nggak cukup, penampilan juga kayak diperlui. Hingga akhirnya Rara ini memutuskan untuk mengubah pola hidupnya yang dari gemuk menjadi lebih baik. Karena ia tahu Lulu ini sangat menjaga penampilannya, ia meminta Lulu untuk mengajarkan bagaimana caranya supaya dia bisa mempercantik diri sehingga dia tidak mendapat cemoohan dari orang lain lagi. Akhirnya Rara berolahraga, waxing, skincarean, menurunkan badan, nge-gym, dan ia mendapatkan sebuah penampilan yang selama ini ia dambakan. Perubahan drastis yang terjadi pada diri Rara itu membuat teman-teman yang awalnya suka mencemooh Rara, Marsha, dan teman-teman yang lain itu kayak seakan-akan sok akrab, sok kenal, sok deket sama Rara gitu. Nah, hal tersebut membuat si Rara ini menjadi jarang main dengan temannya Faye itu, dan juga jarang meluangkan waktu ke tempat sekolah pengabdian yang biasa ia datangi sama Dika. Akhirnya si Faye ini merasa kalau hubungan dia dan Rara itu merenggang sebab terjadinya kayak perubahan dalam diri si Rara, dan pacarnya pun juga kayak menganggap yang terjadi pada diri Rara ini bukan cuma perubahan fisik tetapi juga perubahan tingkah laku. Jadi situlah konflik-konflik di dalam film Imperfect itu bermunculan. Jadi kayak setelah Rara menjadi cantik tersebut, hubungan dia dan Faye juga merenggang, hubungan dia dengan si Dika pacarnya itu juga merenggang, dan suatu saat ada kejadian yang membuat kedua teman dan pacarnya ini kayak merasa kecewa berat sama Rara, karena si Rara juga kayak merasa bahwa temannya itu Faye itu kayak menjauh dari dia, dan si Dika pun kayak pernah ngomong kayak dia itu bukan dia lagi gitu loh. Dia akhirnya kayak introspeksi diri, bagian mana dirinya yang salah, dan akhirnya dia menemukan titik terangnya. Jadi menurut aku film Imperfect ini sangat worth it untuk ditonton. Oke. Ada beberapa pesan yang bisa aku ambil dari film ini. Yang pertama, satu, kita tidak perlu mencemooh apapun yang orang lain lakukan, apalagi melakukan body shaming. Kemudian kita nggak perlu menjadi orang lain untuk disukai sama orang lain. Tetap menjadi diri kita sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Itu sih yang paling kayak menonjol di
film ini. Sama satu hal lagi, kita nggak perlu ngehujat, nge-body shaming orang lain soal penampilan, karena kayak penampilan dia kayak gitu pun nggak ngerugiin kita sama sekali gitu loh. Malah kita yang kayak sakit gitu nggak sih, kayak ngapain ngurusin penampilan orang lain, apalagi kayak ngecemooh, ngebicarain sana sini, itu kayak nggak perlu banget gitu loh. Malah merugikan kita, malah membuang waktu kita gitu loh. Kayak ya udah, dia kita nggak usah sok-sokan berkomentar soal penampilan. Oke, sekian review film aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin bingung mau mengisi waktu luangnya untuk apa, mending nonton film ini. Dah.